A. Ketentuan ajaran Islam tentang kurban dan hikmahnya. 1. Pengertian. Bahasa kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu al-udiyah. Diambil dari kata adha yang bermakna permulaan siang setelah terbitnya matahari, dan duha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama sholat, yaitu sholat duha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang. Adapun al-udiyah atau kurban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari ke-11, 12, dan 13 Zulhijjah. Inna a'toinakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabb-mu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Kurban merupakan salah satu ibadah yang asal muasalnya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala yubanayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya batif al-matu maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ruqya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surah As-Saffat Surah ke-37 ayat 102-107. 2. Hukum kurban. Hukum menyembelih kurban menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunnah yang sangat diharap dan dikukuhkan. Ibadah kurban adalah termasuk syiar agama dan yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus digalakkan. Dan sunnah di sini ada dua macam. A. Sunnah ainiyah, yaitu sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu. B. Sunnah kifayah, yaitu disunnahkan dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah. Hukum kurban menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu. Perintah kurban datang pada tahun kedua Hijriyah. Adapun kurban bagi Nabi Muhammad SAW adalah wajib, dan ini adalah hukum khusus bagi beliau. Doa ketika hendak menyembelih hewan kurban. Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. B. Ketentuan ajaran Islam tentang akikah dan hikmahnya. 1. Pengertian. Akikah menurut bahasa artinya memotong. Pada asalnya ialah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika bayi tersebut keluar dari rahim ibunya. Karena itu rambut tersebut harus dipotong atau dicukur.
Adapun menurut istilah, hukum syara akikah adalah penyembelihan hewan tertentu untuk pilihan anak pada saat mencukur dan pemberian nama anak itu. Secara umum, akikah adalah menyembelih binatang pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21 dari kelahiran anak. Akikah dibarengi dengan pemberian nama dan pemotongan rambut anak tersebut. Menyembelih hewan akikah hukumnya sunnah, muakkad bagi orang yang tua yang dianugerahi anak. Hukumnya menjadi wajib jika akikah itu dinaikkan sebagai nazar. 2. Hukum akikah. Akikah hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah si anak. Akikah dilaksanakan 1 kali dalam seumur hidup. Apabila di saat kecil belum melaksanakan akikah karena belum puasa, maka akikah dapat dilaksanakan setelah dewasa, karena saat itu dia sudah dapat dikatakan mampu dalam melaksanakan akikah. 3. Waktu dan tata cara pelaksanaan akikah. Waktu pelaksanaan akikah sudah diatur dalam Islam. Jika tidak semua waktu dapat dilaksanakan akikah, akikah sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak sekaligus memberi nama anak pada anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14, dan jika hari ke-14 lewat juga, maka hendaklah pada hari ke-21. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-12. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun syarat dan tata cara pemotongan hewan yang sah sebagai akikah juga sama dengan syarat hewan yang sah sebagai kurban. Jumlah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah adalah untuk laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor. 4. Jenis dan syarat hewan akikah. A. Jenis hewan yang sah untuk akikah adalah sebagai berikut. 1. Unta yang telah berumur 5 tahun. 2. Sapi yang telah berumur 2 tahun. 3. Kambing yang sudah berumur 1 tahun. 4. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau terlepas giginya, sudah berumur 6 bulan atau disebut dan. B. Syaratnya, hewan dalam keadaan baik, yaitu mata tidak buta sebelah, tidak pincang kakinya, tidak berpenyakit, tidak kurus, tidak terlalu tua, tidak dalam keadaan hamil atau baru melahirkan. Sebagian hadis Rasulullah SAW yang artinya bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umur sama dan anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Tirmizi. 5. Manfaat akikah dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang ditimbulkan karena adanya pelaksanaan akikah diantaranya sebagai berikut. 1. Merupakan perwujudan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran seorang anak dan keselamatannya mulai dari masih dalam kandungan sampai lahir ke dunia ini. B. Diharapkan akan menambah erat jalinan kasih sayang, sikap hormat seorang anak pada kedua orang tuanya, karena ia telah mengetahui bahwa kelahirannya di dunia ini diharapkan dan disyukuri dengan menyembelih hewan akikah. C. Menyuburkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas lahirnya seorang anak dan karena merasa mendapat bagian daging akikah tersebut. 6. Hikmah akikah. A. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam. Doa ketika mencukur rambut bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nurus saswati wa nurusi syamsi wal qamari. Allahumma sirullahi nurun nubuwwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, cahaya langit, matahari dan rembulan. Ya Allah, rahasia Allah, cahaya kenabian Rasulullah SAW, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekian penjelasan mengenai kurban dan akikah dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.